Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah hari ini saya bisa mengumpulkan tugas kompre yang diampu oleh Bapak Hafizul Hadi, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat keyakinannya, berkat sebuah usahanya, kita bisa merasakan alam Islamiyah seperti saat sekarang ini. Baik, izin memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, saya Fakri Yuswandra, mahasiswa jurusan HES. Hari ini saya ingin mengumpulkan tugas kompre materi kompetensi dasar, yaitu tentang metodologi studi Islam. Jadi saya izin untuk membuat video dan menyampaikan tentang metodologi studi Islam menurut apa yang saya ketahui. Metodologi studi Islam. Metodologi itu berdasarkan dua kata. Yang pertama ada methods dan logos. Metode itu artinya jalan, cara, atau metode. Dan logos itu artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi secara harfiah atau secara terminologinya artinya pengetahuan tentang metode atau ilmu tentang cara kerja. Metodologi studi Islam sendiri adalah sebuah ilmu atau perangkat tentang cara-cara sistematis untuk memahami, mengkaji, dan menganalisa berbagai aspek Islam, baik dari segi ajaran normatif maupun fenomena historis dan sosialnya. Pendekatan dalam metodologi studi Islam itu ada 7. Yang pertama itu ada pendekatan secara teologis normatif, ada pendekatan secara antropologis, ada pendekatan secara sosiologis, ada pendekatan secara filosofis, ada pendekatan secara historis, ada pendekatan secara kebudayaan, ada pendekatan secara psikologis. Nah, pendekatan secara teologis normatif yaitu pendekatan secara agama. Artinya pendekatan yang memandang dari segi ajaran agama pokok. Artinya pendekatan ini dilihat dari suatu kebenaran mutlak dari Tuhan sendiri, dan tidak ada kurang sedikit pun, dan nampak bersifat ideal. Yang kedua, pendekatan secara antropologis. Pendekatan secara antropologis yaitu adalah sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab
dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain, cara yang digunakan dalam disiplin ilmu ini adalah melihat suatu masalah untuk memahami agama tersebut. Selanjutnya ada pendekatan secara sosiologis. Nah, sosiologi sendiri adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat sendiri, baik dengan cara struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan. Selanjutnya, pendekatan secara sosiologis adalah pendekatan dalam memahami agama yang dimana dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dalam ilmu sosiologi. Artinya, pendekatan sosiologi sendiri dapat dipahami dengan mudah karena diturunkan untuk kepentingan sosial. Selanjutnya, pendekatan secara filosofis. Nah, pendekatan secara filosofis adalah pendekatan menggunakan suatu penjelasan inti ataupun suatu hakikat. Artinya pendekatan ini bisa dibilang pengamalan agama yang bersifat formalitas, yang mengamalkan agama dengan makna sebuah hakikatnya. Selanjutnya, pendekatan secara historis. Pendekatan secara historis adalah pendekatan menggunakan sejarah sendiri. Artinya, pendekatan ini adalah dengan menggunakan bagaimana awal mula kejadian yang ada di masyarakat. Nah, itu menggunakan pendekatan historis. Pendekatan kebudayaan. Nah, pendekatan kebudayaan adalah pendekatan dari daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Pendekatan kebudayaan dengan melalui pemahaman terhadap kebudayaan tersebut, maka akan dapat mengamalkan ajaran agama. Artinya pendekatan dengan pemahaman pemberian kebudayaan terhadap masyarakat. Nah, pendekatan psikologis ini pendekatan melalui jiwa seseorang. Artinya pendekatan dengan menggunakan gejala atau perilaku yang ada pada masyarakat. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.